Kisah tentang perjuangan Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Ini gara-gara hasud. Ada kitab namanya Tahasudul Ulama, saling dengki di antara para ulama. Ulama sama-sama alim. Jadi Abuya Sayyid Muhammad ini sudah terlihat alim sejak usia 20-an tahun. Begitu ditinggal wafat oleh sang ayah, ayahanda beliau, abah beliau, As-Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki. Jadi Sayyid Muhammad ini berguru langsung kepada ayahnya selain para masyayikh yang lainnya. Beliau adalah katib, sekretaris pribadi sang ayah. Itu ya, kebanggaan. Punya anak alim, ngaji kepada abahnya, nulis fatwa-fatwanya abah, catatan tentang pidatonya abah, ditulis. Sehingga di awal karir perjuangan Abuya, kitab-kitab ayahanda beliau yang diterbitkan. Sanad, silsilah sanad hadis dari Sayyid Alawi, kemudian fatwa-fatwa Sayyid Alawi, nasihat beliau. Begitu usia 30 tahun masuk himpunan para ulama. Katakanlah kalau di Indonesia kira-kira Majelis Ulama Indonesia. Nah ini di Arab, di negeri Arab Saudi ada himpunan para mufti yang rata-rata usianya di atas 40 tahun. Jadi mau masuk ke level itu sudah harus bertahap hierarkis karirnya. Ada yang menunggu sekian puluh tahun baru menjadi mufti. Abuya Sayyid Muhammad masih muda belia, ganteng, punya nasab, kaya, alim. Apalagi fasih lisannya, cerdas. Akhirnya dicari kesalahan. Sampai puncaknya adalah dicari kesalahan agar supaya Abuya Sayyid Muhammad al-Maliki difatwa hukum mati. Taruhannya nyawa, tapi Allah mentakdirkan lain. Begitu Abuya Sayyid Muhammad al-Maliki masuk ke kediaman raja, ditanya, apakah engkau akan mengubah perjuanganmu? Apakah engkau akan menarik kitab yang kau tulis ini, Dhakhair al-Muhammadiyah, menceritakan tentang keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW yang dituduh oleh kelompok ulama lainnya sebagai kitab yang sesat, kitab yang mengandung kemusyrikan, dilarang. Akhirnya diambil oleh raja dan ditunjukkan, ini saya mendapatkan surat, engkau akan diminta untuk halal darahnya, gitu. Andaikan raja ketika itu menandatangani, selesai sudah. Dan di belakangnya Abuya, ketika Abuya duduk di sini raja, di sini ada seseorang yang megang pistol. Seandainya raja memberi isyarat, siap. Tapi subhanallah, apa jawaban Abuya? Al-jannah ma fi balas. Wahai raja, surga tidak gratis. Leher saya taruhannya. Subhanallah. Demi prinsip. Apa yang dipegang? Sayyidil wujud baginda Nabi Muhammad SAW. Tebusannya nyawa beliau. Ya sudah kalau begitu, akhirnya surat itu dimasukkan ke laci, tidak ditandakan oleh raja. Solusinya, kitab tersebut diganti rugi dengan harga yang berlipat. Subhanallah. Keluar dari rumah kerajaan dengan gagah berani, sehat walafiat,
menang diplomasi. Itu. Sejak itulah permusuhan terus sampai akhir hayat beliau. Serangan zahir dan batin, begitulah ujian para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ujian yang dialami oleh para nabi, dialami oleh para ulama. Sumber penyakitnya apa? Hasad. Sumber penyakitnya apa? Merasa berat ada orang lain lebih alim darinya. Saya sudah tua, beruban. Kalau perlu berkorban organ tubuh ya. Demi dikatakan oleh orang yang alim. Ini kok ada orang yang muda, belia, cerdas, fasih, punya nasab. Dihabisi karir Abuya. Dipertanyakan nasabnya Abuya. Benarkah Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki keturunan Rasulullah? Dipertanyakan. Begitu juga terjadi pada guru beliau, Syekh Ali As-Sabuni, mengalami nasib yang sama. Musuhnya siapa? Pembencinya siapa? Yang hasad siapa? Sesama orang alim. Na'udzubillahi min dzalik.